Pernahkah kamu merasa kamu hanya cukup, tapi tak pernah utama? Di keluarga, kamu anak kedua, selalu di tengah, sering dilupakan. Di rumah suami, kamu istri yang harus nurut, tak boleh punya rahasia, apalagi warisan. Tapi bagaimana jika satu-satunya hal yang tersisa dari ayahmu adalah sesuatu yang tak boleh kau serahkan? Ini kisah Mita, ibu rumah tangga biasa yang diam-diam jual nasi bungkus, bukan karena butuh uang, tapi karena butuh keberanian. Ia rela dihina, dikucilkan, bahkan kehilangan rumah, asal harga dirinya dan janji pada ayahnya tak jatuh ke tangan yang salah. Selamat datang di Mau Cerita. Hari ini kita belajar, kadang perempuan paling kuat bukan yang berteriak, tapi yang diam-diam bertahan dengan nasi hangat dan hati yang tak mau menyerah. Subuh belum sepenuhnya membuka matanya ketika aku sudah terjaga, bukan oleh bunyi alarm, tapi oleh rasa yang lebih dalam, rasa takut yang menyamar sebagai kebiasaan. Di luar jendela, langit masih kelabu, tapi di dapur, aku harus jadi terang. Aku menyalakan kompor pelan-pelan, tak ingin suara klik gas membangunkan Ardi. Nasi sisa semalam kukukus lagi, lauk kemarin kubumbui ulang dengan sedikit gula dan harapan. Subuh belum sepenuhnya membuka matanya ketika aku sudah terjaga, bukan oleh bunyi alarm, tapi oleh rasa yang lebih dalam, rasa takut yang menyamar sebagai kebiasaan. Di luar jendela, langit masih kelabu, tapi di dapur, aku harus jadi terang. Aku menyalakan kompor pelan-pelan, tak ingin suara klik gas membangunkan Ardi. Nasi sisa semalam kukukus lagi, lauk kemarin kubumbui ulang dengan sedikit gula dan harapan. Anakku, Dinda, suka sarapan nasi hangat dengan telur ceplok, katanya, biar pintar kayak ibu. Aku hanya tersenyum, padahal aku tahu aku bukan pintar, aku hanya bertahan. Di cermin kamar mandi, wajahku terlihat asing, lingkaran hitam di bawah mata, bibir yang tak lagi merah alami, dan senyum yang terlalu sering dilatih sampai terasa seperti topeng. Aku basuh muka, lalu membuka laci paling bawah, tempatku menyimpan surat warisan ayah. Hanya selembar kertas, tapi beratnya seperti mengangkat semua kesedihan yang kusembunyikan selama ini. Ayah, kau tahu, aku masih mengingat suaramu di hari terakhirmu. Kau genggam tanganku meski napasmu sudah tersengal. Tanah itu untukmu, jangan biarkan siapapun ambil. Aku mengangguk, tapi kini suamiku sendiri menatapku seolah aku pencuri, padahal aku hanya menjaga janji. Ardi pernah bilang cinta itu berbagi, tapi sejak tahu soal warisan, berbagi baginya berarti menyerahkan semuanya. Aku tak keberatan memberi uang belanja, uang jajan, bahkan tabungan liburan. Tapi warisan ini adalah suara terakhir ayahku. Dan jika kuserahkan, aku merasa seperti menguburnya 2 kali. Dinda berlari masuk, rambutnya acak-acakan, piyamanya terbalik. Ibu, aku mimpi kita makan di taman. Aku memeluknya erat, bau susu dan tidur masih melekat di lehernya. Nanti sayang, nanti kita piknik, bisikku, berharap suaraku tak bergetar. Saat Ardi bangun, aku sudah rapi, rambut disanggul, baju bersih, wajah tanpa bekas air mata. Ia mencium keningku sekilas, lalu berkata, "Jangan lupa beli kecap, kemarin habis." "Siap sayang," jawabku, seperti istri sempurna yang selalu tahu tempatnya. Tapi di balik pintu kamar mandi, setelah pastikan mereka sarapan, aku menangis diam-diam. Tak ada suara, hanya dada yang sesak dan tangan yang memeluk surat itu seperti pelampung. Aku bukan wanita hebat, aku hanya seorang ibu yang tak ingin kehilangan kenangan terakhir dari ayahnya. Dan jika aku harus jual nasi bungkus demi menyelamatkannya, maka biarlah, aku rela. Hujan turun lagi malam ini. Aku duduk di lantai dapur, memandangi foto lusuh ayah yang kusimpan di dompet. Sudutnya sudah mengelupas, tapi senyumnya masih utuh. Di luar, suara rintik air memukul genteng seperti bisikan masa lalu. Dan tiba-tiba, aku kembali ke hari itu. Umurku 7 tahun, hujan deras, dan kakiku basah kuyup karena sepatu yang kekecilan. Ibu sedang sibuk mengantar Raka, kakakku, ke les piano. "Nanti kamu menyusul, Mita," katanya, lalu pergi tanpa menoleh. Aku berdiri di teras, menahan dingin, sambil berharap seseorang ingat aku juga punya tempat di dunia ini. Lalu, ayah muncul. Tak pakai jas hujan, hanya kaos lengan pendek dan sandal jepit.
Ia membungkuk, mengangkatku seperti aku adalah sesuatu yang berharga, bukan beban. "Ayo nak, kita bikin mie goreng sama-sama," katanya. Suaranya hangat seperti kuah kaldu di hari dingin. Di dapur sempit itu, ayah mengajarkanku cara memotong bawang tanpa menangis. "Nanti kalau kamu besar, kamu harus kuat, jangan takut sendirian. Karena meski semua pergi, ayah selalu meninggalkan sesuatu untukmu." Aku tak mengerti waktu itu, tapi sekarang aku tahu. Warisan itu bukan soal sebidang tanah di pinggir kota atau tabungan yang nilainya tak seberapa. Itu adalah bukti bahwa di tengah keluarga yang selalu menempatkanku di urutan kedua, kadang ketiga, ada satu orang yang melihatku utuh. Yang percaya, aku layak punya sesuatu yang jadi milikku sendiri. Aku mengusap foto itu dengan ujung jari. Ardi berkata, warisan harus diserahkan. Katanya, uang istri itu uang suami. Tapi bagaimana mungkin aku serahkan sesuatu yang bukan uang? Ini adalah cinta. Ini adalah suara ayah yang masih berbisik di telingaku setiap kali aku merasa tak cukup baik. Dinda tidur di kamarnya, boneka ayam kesayangannya peluk erat. Aku pernah berpikir, mungkin suatu hari nanti aku akan berikan warisan ini padanya, bukan sebagai harta, tapi sebagai warisan keberanian, bahwa perempuan boleh punya sesuatu yang hanya miliknya, yang tak harus dibagi apalagi diserahkan karena takut. Aku menyimpan kembali foto itu, lalu membuka lemari pakaian. Di balik tumpukan kaos dalam, kusembunyikan surat warisan di tempat yang tak akan Ardi cari, karena baginya pakaian dalam hanyalah benda biasa. Tapi bagiku, di sanalah aku menyimpan yang paling berharga, hal-hal yang tak terlihat tapi tak tergantikan. Hujan masih turun, tapi untuk pertama kalinya malam ini, aku tak merasa sendiri. Karena ayahku, meski sudah pergi, masih menjagaku. Dari dalam memorinya, dari dalam surat itu, dari dalam setiap tetes hujan yang mengingatkanku. Aku layak dipilih, aku layak diingat, aku layak mempertahankan apa yang jadi milikku. Dan jika aku harus berdiri sendiri untuk itu, maka biarlah. Ayah tak pernah mengajariku menyerah. Ia mengajariku memasak mie goreng dan memegang teguh janji. Pagi ini, aku memasak lebih banyak dari biasanya. Bukan karena Ardi minta, bukan karena Dinda tiba-tiba lapar, tapi karena aku punya rencana kecil yang kusembunyikan di balik aroma bawang goreng dan daun salam. Lauk sisa semalam kumasak ulang, nasinya kukukus hangat, lalu kubungkus rapi dalam kertas minyak, Rp2.000 per bungkus. Murah tapi jujur, seperti hidupku yang tak mewah tapi tak pernah berbohong. Aku menyebutnya jualan jajan anak, itu alasan yang aman. Tetangga tak curiga, Ardi tak protes, karena siapa yang menyangka seorang ibu rumah tangga diam-diam mengumpulkan receh demi melindungi warisan dari ayahnya. Gerobak kecilku cuma pinjaman dari Bu Rina, keranjang rotan tua yang kusebut kendaraan kenangan. Setiap pagi, setelah Ardi pergi kerja dan Dinda berangkat sekolah, aku menyusuri gang sempit dengan langkah pelan tapi pasti. Aku tak berteriak, tak memasang spanduk, cukup senyum tulus dan nasi yang hangat. Itu cukup membuat orang kembali. Uang yang kuterima, kumasukkan ke kaleng bekas susu, diberi label tabungan Dinda. Tapi sebenarnya, itu tabungan untuk membayar notaris. Aku ingin warisan itu dialihkan atas nama putriku. Bukan karena aku tak percaya pada hukum, tapi karena aku tahu selama masih atas namaku, Ardi akan terus menganggap itu miliknya. Hari ini, seorang nenek membeli 3 bungkus. Masaknya kayak masakan anakku dulu, katanya, sambil tersenyum getir. Aku hanya mengangguk, tapi dadaku sesak. Karena aku tahu, ada cinta yang tak kasat mata dalam setiap suapan nasi. Dan mungkin itulah yang membuat orang-orang kembali. Sore harinya, aku pulang dengan kantong receh berat dan hati yang sedikit lebih ringan. Dinda berlari menyambut, memelukku erat. "Ibu hari ini wangi nasi," katanya, tertawa. Aku memeluknya balik, berharap ia tak pernah tahu betapa rapuhnya aku di balik senyum ini. Ardi sedang duduk di ruang tamu, menonton berita. Ia menoleh lalu bertanya santai, "Jualan lagi?" "Iya, cuma biar Dinda bisa beli buku gambar," jawabku, suara setenang mungkin. Ia mengangguk lalu kembali fokus pada layar. Tapi aku tahu, matanya sempat menyipit, seperti ada bayangan curiga yang mulai tumbuh. Malam itu, setelah semua tidur, aku menghitung uang di bawah lampu meja yang redup. Belum cukup.
Tapi setiap koin yang jatuh ke kaleng itu terdengar seperti dentang harapan. Aku bukan pahlawan, aku tak punya kekuatan super atau keberanian yang meledak-ledak. Aku hanya ibu rumah tangga yang memilih berjuang lewat nasi bungkus. Karena kadang, cara terkecil pun bisa menjadi bentuk paling tulus dari perlawanan. Dan di tengah sunyi malam ini, aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Teruslah melangkah, Mita. Ayahmu percaya padamu. Sekarang kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Besok, aku akan jualan lagi. Bukan karena butuh uang, tapi karena butuh kebebasan. Dan kebebasan itu kubungkus satu persatu dalam nasi hangat yang kubuat dengan cinta. Pagi ini aku memasak lebih banyak dari biasanya. Bukan karena Ardi minta, bukan karena Dinda tiba-tiba lapar, tapi karena aku punya rencana kecil yang kusembunyikan di balik aroma bawang goreng dan daun salam. Lauk sisa semalam kumasak ulang, nasinya kukukus hangat, lalu kubungkus rapi dalam kertas minyat. Rp2.000 per bungkus. Murah tapi jujur. Seperti hidupku yang tak mewah tapi tak pernah berbohong. Aku menyebutnya jualan jajan anak. Itu alasan yang aman. Tetangga tak curiga, Ardi tak protes. Karena siapa yang menyangka seorang ibu rumah tangga diam-diam mengumpulkan receh demi melindungi warisan dari ayahnya. Gerobak kecilku cuma pinjaman dari Bu Rina, keranjang rotan tua yang kusebut kendaraan kenangan. Setiap pagi, setelah Ardi pergi kerja dan Dinda berangkat sekolah, aku menyusuri gang sempit dengan langkah pelan tapi pasti. Aku tak berteriak, tak memasang spanduk, cukup senyum tulus dan nasi yang hangat. Itu cukup membuat orang kembali. Uang yang kuterima, kumasukkan ke kaleng bekas susu, diberi label tabungan Dinda. Tapi sebenarnya, itu tabungan untuk membayar notaris. Aku ingin warisan itu dialihkan atas nama putriku. Bukan karena aku tak percaya pada hukum, tapi karena aku tahu, selama masih atas namaku, Ardi akan terus menganggap itu miliknya. Hari ini, seorang nenek membeli 3 bungkus. Masaknya kayak masakan anakku dulu, katanya sambil tersenyum getir. Aku hanya mengangguk, tapi dadaku sesak. Karena aku tahu, ada cinta yang tak kasat mata dalam setiap suapan nasi. Dan mungkin itulah yang membuat orang-orang kembali. Sore harinya, aku pulang dengan kantong receh berat dan hati yang sedikit lebih ringan. Dinda berlari menyambut, memelukku erat. "Ibu hari ini wangi nasi," katanya, tertawa. Aku memeluknya balik, berharap ia tak pernah tahu betapa rapuhnya aku di balik senyum ini. Ardi sedang duduk di ruang tamu, menonton berita. Ia menoleh lalu bertanya santai, "Jualan lagi?" "Iya, cuma biar Dinda bisa beli buku gambar," jawabku, suara setenang mungkin. Ia mengangguk lalu kembali fokus pada layar. Tapi aku tahu, matanya sempat menyipit. Seperti ada bayangan curiga yang mulai tumbuh. Malam itu, setelah semua tidur, aku menghitung uang di bawah lampu meja yang redup. Belum cukup. Tapi setiap koin yang jatuh ke kaleng itu terdengar seperti dentang harapan. Aku bukan pahlawan. Aku tak punya kekuatan super atau keberanian yang meledak-ledak. Aku hanya ibu rumah tangga yang memilih berjuang lewat nasi bungkus. Karena kadang, cara terkecil pun bisa menjadi bentuk paling tulus dari perlawanan. Dan di tengah sunyi malam ini, aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Teruslah melangkah, Mita. Ayahmu percaya padamu. Sekarang, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Besok, aku akan jualan lagi, bukan karena butuh uang, tapi karena butuh kebebasan. Dan kebebasan itu kubungkus satu persatu. Dalam nasi hangat yang kubuat dengan cinta. Pintu diketuk 3 kali, tepat, keras, dan penuh otoritas. Aku tahu siapa itu sebelum bahkan melihat bayangannya di balik kaca buram. Ibunda Ardi tak pernah mengetuk pelan. Baginya, rumah ini bukan milikku, hanya pinjaman sementara selama aku layak menjadi menantunya. "Assalamualaikum," sapaku, membuka pintu dengan senyum yang sudah kubiasakan sejak menikah. "Waalaikumsalam," jawabnya dingin, lalu melangkah masuk tanpa menunggu undangan. Parfum mahalnya menyusup ke hidungku, mengalahkan aroma nasi bungkus yang baru saja kusembunyikan di dapur. "Ardi bilang kamu sekarang jualan," tanyanya, matanya menyapu ruang tamu seperti inspektur yang mencari kesalahan. Aku menunduk sedikit. "Cuma iseng, Bu, biar ada uang jajan buat Dinda." Ia duduk di sofa,
tempat yang selalu kusediakan bersih untuknya, lalu menatapku dengan tatapan yang dulu kurasakan waktu guru SD mempergokiku menyontek. Perempuan baik nggak usah repot jualan, urus suami, urus anak, urus rumah, itu tugas utamamu. Aku menggigit bibir dalam. Tapi saya masih sempat, Bu. Masak, jemur, antar jemput Dinda, semua tetap jalan. Ia menghela nafas, seolah aku anak kecil yang bandel. Kalau ada warisan dari ayahmu, serahkan saja ke Ardi. Biar dia yang kelola. Kamu nggak perlu capek-capek jualan nasi. Nanti malah dikira nggak percaya sama suami. Kalimat itu menusuk, bukan karena pedas, tapi karena dinginnya. Seolah harga diriku hanya diukur dari seberapa patuh aku menyerahkan milikku. Aku diam, karena jika ku buka mulut, yang keluar bukan jawaban, tapi air mata yang sudah kutahan berhari-hari. Ia berdiri, lalu berjalan ke dapur, seolah punya hak penuh atas setiap sudut rumah ini. Dan di sana, di atas meja, tergeletak suatu bungkus nasi yang belum sempat kusembunyikan. Matanya menyipit. "Ini yang kamu jual?" Aku mengangguk pelan. Ia mengambilnya, mengendus sebentar, lalu meletakkannya kembali dengan jijik samar. Masakan begini mau dijual, lebih baik fokus jadi istri. Warisan itu bukan buat kamu simpan sendiri, keluarga Ardi butuh modal usaha. Aku menatap nasi itu, nasi yang kumasak dengan tangan gemetar tadi pagi, dengan bawang yang kupotong sambil berdoa agar hari ini berjalan tenang. Tapi kini rasanya seperti kubungkus aib. Setelah ia pergi, aku duduk di lantai dapur, memeluk lutut. Dinda datang, memelukku dari belakang. "Ibu kenapa sedih?" Aku mengusap matanya yang mulai berkaca-kaca. "Ibu nggak sedih, sayang. Ibu cuma capek." Tapi yang sebenarnya ingin kukatakan, aku capek jadi orang baik yang terus diminta mengalah. Malam itu, aku tak menyalakan lampu. Biar gelap yang menyembunyikan air mata. Tapi di keheningan, suara hatiku justru semakin jelas. Aku bukan salah. Aku hanya ingin menjaga sesuatu yang berarti. Ibu mertua mungkin pikir aku egois. Tapi cinta pada kenangan, bukankah itu bentuk kesetiaan tertinggi? Dan jika menjaga warisan ayah membuatku tidak baik di matanya, maka biarlah aku jadi buruk yang jujur, daripada baik yang kehilangan dirinya sendiri. Besok, aku tetap akan jualan. Bukan untuk melawan, tapi untuk membuktikan bahwa nasi bungkus pun bisa jadi bentuk cinta, yang tak perlu izin siapapun untuk tetap hangat. Malam ini, meja makan terasa seperti panggung pengadilan. Ardi duduk di ujungnya, tegak, diam, matanya menatapku seperti menunggu aku mengakui kesalahan yang belum pernah kuperbuat. Di tengah meja, tergeletak selembar kertas putih, surat kuasa. Tinta hitamnya masih basah. Seolah baru saja ia menulisnya dengan tangan yang gemetar oleh amarah terpendam. "Tanda tangan hari ini," katanya. Suaranya datar, tapi di baliknya ada ancaman yang tak diucapkan. Aku menatap kertas itu seperti menatap jurang. Sekali gores tanda tangan, dan semua yang kujaga selama ini, janji pada ayah, harga diriku, bahkan kenangan masa kecilku, akan jatuh ke tangan orang yang mulai melihatku bukan sebagai istri, tapi sebagai penghalang. "Kenapa harus sekarang?" tanyaku pelan, suara serak oleh rasa takut yang kutahan sejak pagi. "Karena aku lelah," jawabnya, matanya akhirnya menatapku langsung. "Lelah jadi suami yang dianggap tidak layak dipercaya. Kamu jualan diam-diam, simpan uang diam-diam, bahkan warisan ayahmu pun disembunyikan seperti aku musuh. Aku ingin bilang, kamu bukan musuhku, tapi kamu juga bukan pelindungku lagi. Tapi aku diam, karena kata-kata itu terlalu berat untuk malam yang rapuh begini." Ia mendorong kertas itu mendekatiku. "Ini bukan soal uang, Mita. Ini soal kepercayaan. Kalau kamu benar-benar menghargai aku sebagai kepala keluarga, serahkan itu, biar aku yang urus." Aku menatap tangannya, tangan yang dulu menggenggamku erat di hari pernikahan, yang dulu mengelus rambutku saat Dinda lahir. Kini, tangan itu terasa asing. Seperti milik orang yang hanya menginginkan kepemilikan, bukan kebersamaan. Di luar, langit mulai mendung. Angin berdesir pelan, membawa daun kering yang jatuh ke halaman, seperti harapanku yang perlahan gugur. "Aku percaya padamu, Ardi," kataku akhirnya, suara bergetar tapi jujur. "Tapi warisan ini bukan cuma uang atau tanah.
Ini adalah suara terakhir ayahku, dan aku janji padanya, aku akan jaga. Matanya mengeras. Berarti kamu memilih dia daripada aku? Aku menggeleng. Aku memilih diriku sendiri. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti nafas yang selama ini kutahan. Ia terdiam lama. Lalu, tanpa sepatah kata, ia berdiri, mengambil kertas itu, dan pergi ke kamar tamu. Pintu dikunci dari dalam. Aku duduk sendirian di meja makan yang dingin. Nasi di piringku tak tersentuh. Tapi anehnya, aku tak merasa lapar. Hanya lega. Karena untuk pertama kalinya, aku tak berbohong. Tak pada suamiku, tak pada ayahku, dan yang terpenting, tak pada diriku sendiri. Malam semakin larut. Dinda sudah tidur, peluk boneka ayamnya erat-erat, mungkin bermimpi tentang taman dan nasi bungkus. Aku duduk di beranda, memandangi langit yang mulai berbintang. Aku tahu, setelah ini, segalanya akan berubah. Ardi mungkin tak akan bicara denganku berhari-hari. Ibu mertua akan semakin sinis. Keluargaku sendiri mungkin menganggapku keras kepala. Tapi biarlah, karena kadang diam bukan berarti kalah, dan menolak menyerah bukan berarti tidak mencintai. Aku menarik nafas dalam. Besok aku akan jualan lagi. Bukan karena butuh uang, tapi karena butuh keyakinan bahwa perempuan boleh punya sesuatu yang tak harus diserahkan hanya karena diminta. Dan malam ini aku tidur tanpa menangis, karena aku tahu ini bukan akhir, ini awal dari diriku yang akhirnya berani berkata, tidak. Hujan rintik-rintik turun saat aku kembali dari warung langganan. Keranjang rotanku hampir kosong, hanya tersisa 2 bungkus nasi yang kusimpan untuk makan malam. Jari-jariku dingin, ujung sepaku basah, tapi hatiku sedikit hangat. Hari ini semua laku, bahkan Bu Lina, penjaga pos ronda, memesan ekstra untuk suaminya yang sedang sakit. Masakan Ibu Mita itu kayak peluk ibu, katanya sambil tersenyum lelah. Aku tersenyum balik, tapi tak sempat berkata apa-apa, karena begitu melewati pagar depan, kulihat Bu Rina berdiri di teras rumahku, memegang payung besar berwarna kuning. "Kamu pulangnya makin sore, Nak," ujarnya. Suaranya lembut tapi penuh perhatian. Aku mengangguk, berusaha menyembunyikan rasa lelah di balik senyum biasa. "Iya, Bu, tadi ada yang pesan banyak." Ia diam sejenak, matanya menatapku, bukan dengan rasa ingin tahu, tapi dengan rasa mengerti. Seperti pernah merasakan hal yang sama di masa lalu yang tak pernah ia ceritakan. "Masuklah dulu, aku bawa sup jahe, hangatkan badan." Aku tak menolak. Di dalam rumah, aku menyuguhinya teh, sementara Dinda asyik mewarnai di meja kecil. Ardi masih di kamar tamu. Sejak malam ultimatum, ia belum kembali ke kamar kami. Kami hidup dalam rumah yang sama, tapi seperti 2 pulau yang tak lagi terhubung. Bu Rina menyesap tehnya pelan, lalu berkata pelan, "Aku lihat Ardi marah-marah tadi pagi. Katanya, kamu sembunyikan sesuatu darinya." Aku terdiam. Jantungku berdetak cepat, tapi aku tak menyangkal. "Bukan sembunyikan, Bu, cuma menjaga sesuatu yang berarti." Ia meletakkan cangkir, lalu menggenggam tanganku. Hangat, seperti tangan ibu yang tak pernah kumiliki sepenuhnya. "Kalau kamu takut, jangan simpan sendiri. Cerita ke keluarga, atau ke aku." Aku menatap matanya. Mata yang sudah melihat puluhan musim hujan dan panas. Yang tahu kapan seseorang hanya butuh didengar, bukan dinilai. "Warisan itu hakmu, Mita," katanya pelan. "Bukan dosa, bukan pemberontakan. Itu bagian dari hidupmu yang sah. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa bersalah karena mau mempertahankannya." Air mataku hampir tumpah, tapi aku tahan, karena untuk pertama kalinya, aku merasa bukan sendirian. "Aku takut, Bu," bisikku akhirnya. "Takut kalau aku kehilangan suamiku, takut kalau Dinda jadi korban, takut kalau semua orang bilang aku egois." Bu Rina mengusap punggung tanganku. "Perempuan yang berani menjaga harga dirinya bukan egois, Nak. Ia hanya akhirnya belajar mencintai dirinya sendiri." Kata-kata itu menancap di hatiku seperti benih yang lama kering, lalu tiba-tiba disiram hujan. Setelah ia pergi, aku duduk di lantai dapur, tempatku biasa berbicara diam-diam dengan diriku sendiri. Dinda tidur di kamarnya, Ardi masih mengunci diri di ruang tamu, tapi malam ini sesuatu berubah.
Aku tak lagi merasa seperti pengkhianat. Aku merasa seperti pejuang, kecil, sunyi, tapi tak lagi goyah. Aku membuka kaleng susu bekas itu. Uangnya belum cukup untuk notaris, tapi cukup untuk meyakinkanku setiap langkahku punya arti. Setiap nasi bungkus yang kujual adalah bentuk cinta pada ayahku, pada putriku, dan pada diriku yang dulu hampir hilang. Malam ini, aku tidur lebih tenang. Bukan karena masalah selesai, tapi karena aku tahu ada orang di luar sana yang melihatku bukan sebagai istri yang membangkang, tapi sebagai perempuan yang akhirnya berani berdiri. Pintu diketuk tepat pukul 10 pagi, tepat ketika aku sedang mengemas nasi terakhir untuk diantarkan ke warung Bulina. Jantungku berdetak cepat, Ardi sedang di luar kota, Dinda di sekolah, dan aku sendirian dengan rahasia yang semakin sulit kusembunyikan. Ketika kubuka pintu, di sana berdiri Raka, kakak laki-lakiku, dengan kemeja rapi dan wajah serius yang dulu selalu membuatku diam saat kecil. "Kamu jualan sekarang?" tanyanya, matanya menyapu keranjang rotanku tanpa senyum. Aku menelan ludah. "Cuma iseng, Kak." Ia masuk tanpa menunggu undangan, duduk di sofa seperti sedang menghadiri rapat keluarga darurat. "Ibu menelpon, katanya Ardi marah-marah karena kamu nggak mau serahkan warisan ayah." Aku diam, tak tahu harus mulai dari mana. "Mita," katanya, nadanya berubah, lebih lembut tapi tetap menekan. "Ayah pasti salah kasih warisan. Kamu kan cuma ibu rumah tangga. Kakakmu laki-laki, tapi malah nggak dapat apa-apa. Itu nggak adil buat dia." Aku terpukul, bukan karena kata-katanya, tapi karena dia yang mengatakannya. Satu-satunya saudara kandungku yang dulu sering membelaku waktu ibu marah karena aku memecahkan piring. Kini, ia datang bukan sebagai pelindung, tapi sebagai duta ketidakadilan yang selama ini kuterima diam-diam. "Warisan itu nggak besar, Kak," jawabku pelan. "Cuma sebidang tanah kecil dan tabungan pensiun ayah, tapi buatku itu berarti." "Berarti buat kau, tapi merusak keluarga." Suaranya naik sedikit. "Ayah sudah tiada, jangan bikin ribut, serahkan saja ke Ardi, biar rumah tangga kalian rukun." Aku menatapnya, matanya tak menatapku sebagai adik, tapi sebagai masalah yang harus diselesaikan. "Aku nggak mau ribut, Kak," kataku, suara bergetar tapi jelas. "Aku cuma nggak mau menyerahkan sesuatu yang ayah percayakan padaku. Apa salahku?" Ia menghela napas, lalu merogoh dompetnya. "Ini, ambil, jangan jualan lagi, malu sama tetangga. Serahkan warisan itu, biar semua tenang." Uang itu ia sodorkan. 5 lembar 100.000, rapi seperti solusi instan untuk luka yang butuh waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Aku tak mengambilnya. "Terima kasih, Kak, tapi aku nggak butuh uangmu. Aku butuh kamu percaya padaku." Ia terdiam, lalu berdiri, wajahnya cemerut. "Kamu keras kepala, ayah salah pilih." Dan dengan langkah berat, ia pergi, meninggalkanku berdiri di tengah ruang tamu yang tiba-tiba terasa kosong, meski penuh perabot. Aku menutup pintu pelan, lalu bersandar di baliknya, menahan air mata yang akhirnya tumpah. Bukan karena marah, tapi karena kecewa pada keluarga yang seharusnya jadi pelabuhan, tapi malah jadi arus yang mendorongku ke tengah laut. Aku berjalan ke kamar, membuka laci, dan mengambil foto lama. Ayah, ibu, Raka, dan aku, berumur 8 tahun, tersenyum polos di depan rumah lama. Di foto itu, ayah memegang bahu kedua anaknya sama eratnya. Tapi kenyataannya, ia tahu aku butuh sesuatu yang benar-benar milikku. Aku meletakkan foto itu di atas kaleng tabungan. "Maafkan aku, ayah, karena bahkan saudaraku sendiri tak mengerti mengapa aku menjagamu lewat selembar surat ini. Tapi aku tak menyesal, karena cinta sejati bukan hanya pada darah yang mengalir, tapi pada janji yang ditepati, meski seluruh dunia bilang itu salah." Sore itu, aku tetap jualan, lebih awal dari biasanya, karena aku butuh udara, butuh senyum asing yang tulus, butuh bukti bahwa di luar keluargaku yang retak, masih ada tempat di mana aku dihargai, meski hanya sebagai penjual nasi bungkus. Dinda sedang tidur siang ketika aku duduk di lantai kamar kecilnya, memeluk akta warisan seperti memeluk bayi yang baru lahir, rapuh, berharga, dan penuh takdir yang belum pasti.
Jendela terbuka sedikit, angin sore membawa aroma melati dari halaman, dan di luar dunia berjalan seperti biasa. Tapi di sini, di ruang sempit ini, aku sedang membuat keputusan yang bisa mengubah segalanya. Aku sudah tak bisa menyimpan surat ini di laci pakaian dalam lagi. Ardi pernah membukanya diam-diam. Aku tahu dari lipatan kertas yang berubah. Aku juga tak berani menyimpannya di tas atau dompet. Tempat teraman, kuputuskan, adalah tempat yang tak akan ia curigai. Celengan ayam kesayangan Dinda. Celengan itu hadiah ulang tahun ketiga putriku. Berwarna kuning cerah, matanya besar, dan setiap kali dikocok, bunyinya seperti tawa kecil. Dinda sangat menyayanginya. Bahkan kalau aku coba bersihkan, ia protes. "Jangan, Bu, itu tempat rahasia kita." Dan hari ini, rahasia itu akan bertambah. Dengan tangan gemetar, kugulung akta itu rapat-rapat, lalu kumasukkan lewat lubang di punggung celengan. Suara kertas menggesek plastik terdengar seperti bisikan takut. Aku kocok pelan, bunyinya berubah, sedikit lebih berat, sedikit lebih dalam. Tapi Dinda pasti tak akan sadar, ia masih terlalu polos untuk membedakan bunyi koin dan bunyi kenangan. Malam itu, saat ia sudah mandi dan siap tidur, aku duduk di tepi ranjangnya, mengelus rambutnya yang lembut. "Bu, besok aku boleh bawa celengan ke sekolah? Guru bilang kita belajar nabung," katanya, matanya berbinar. Jantungku berhenti sejenak. "Boleh sayang," jawabku berusaha tenang. "Tapi jangan dibuka ya, biar uangnya nambah terus." Ia mengangguk semangat. "Iya, nanti kalau penuh, kita beli kue sama ayah." Aku tersenyum, tapi dadaku sesak. Ayah, bukan Ardi yang ia maksud, tapi kenangan tentang lelaki yang dulu sering menggendongnya sambil bernyanyi lagu anak-anak. Ardi jarang di rumah sekarang. Dan ketika ia ada, matanya tak lagi menatap Dinda dengan hangat, seperti sedang menyalahkan putri kecil itu karena aku memilih warisan daripada suamiku. Keesokan pagi, aku mengantarnya ke sekolah dengan perasaan campur aduk. Di gerbang, Dinda melambai, celengan kuningnya digenggam erat. Aku ingin berteriak, "Jangan bawa itu!" Tapi aku hanya tersenyum dan berkata, "Jaga baik-baik ya." Sepanjang hari aku gelisah. Aku jualan nasi seperti biasa, tapi pikiranku melayang ke celengan itu. Apa yang terjadi jika guru meminta membukanya di depan kelas? Apa yang terjadi jika Ardi tiba-tiba menjemput Dinda dan melihatnya? Tapi saat Dinda pulang, wajahnya cerah. Bu Lina bilang celenganku paling lucu, tapi aku nggak kasih lihat isi dalamnya, karena itu rahasia kita kan?" Aku memeluknya erat, lebih erat dari biasanya. "Iya sayang, rahasia kita." Malam itu, setelah ia tidur, aku duduk di lantai kamarnya lagi. Kusentuh celengan itu pelan, seperti menyentuh harapan terakhirku. Aku tahu ini beresiko, tapi kadang yang paling berharga harus disembunyikan di tempat yang paling polos. Karena di dunia yang penuh orang dewasa yang rakus, hati seorang anak masih murni. Dan di sanalah, kenangan terakhir ayahku akan tetap aman. Aku berbisik pelan. "Terima kasih Dinda. Kau tak tahu, tapi kau sudah jadi penjagaku." Dan di balik pintu kamar, aku berjanji, selama nafas ini masih ada, aku akan lindungi kalian berdua. Ayahku yang pergi, dan putriku yang tumbuh dengan cinta yang tak pernah kubagi pada siapapun yang tak menghargainya. Hari ini, hujan turun tanpa henti, seperti langit ikut menangisi kelelahanku. Aku duduk di lantai dapur, punggung bersandar pada kabinet, tangan memegang pena yang belum juga menyentuh kertas. Surat kuasa itu tergeletak di meja, sudah diisi, tinggal tanda tangan. Ardi meninggalkannya tadi pagi dengan secangkir kopi dan satu kalimat. "Pikirkan baik-baik, aku masih mau pertahankan keluarga ini." Dan selama 3 jam, aku memikirkannya. Betapa tenangnya hidupku jika kuserahkan saja. Tak ada lagi curiga di matanya, tak ada lagi hening yang menusuk di meja makan, tak ada lagi tatapan ibu mertua yang seolah berkata, "Kamu tak layak." Aku bisa kembali jadi istri yang baik, yang tak punya rahasia, tak punya suara, tak punya apa-apa selain senyum pasrah. Jariku bergetar, pena ku dekati kertas, cukup 1 goresan, dan semuanya selesai. Tapi tiba-tiba, Dinda berlari masuk, rambutnya basah oleh hujan, matanya berbinar. "Ibu, tadi Bu Rina kasih aku permen, katanya ibu jualan nasi paling enak di kampung."
Aku menarik napas dalam, lalu menyimpan pena itu kembali ke laci. Malam semakin larut. Ardi sudah tidur di ruang tamu, masih diam, masih menunggu keputusanku. Aku berjalan pelan ke kamar Dinda, mengambil dompet kecilku dari tas, lalu membuka foto ayah yang kusimpan di saku terdalam. Foto itu lusuh, tapi senyumnya masih utuh, hangat, tenang, penuh keyakinan. Aku ingat hari itu, aku duduk di tepi ranjang rumah sakit, memegang tangannya yang kurus. Ia susah bernapas, tapi tetap memaksakan senyum. Jangan takut, Nak. Kamu kuat. Jangan biarkan siapapun padamkan cahayamu. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena malu. Malu karena aku hampir menyerah. Malu karena aku hampir mengkhianati janji yang kubuat di samping ranjang kematiannya. Malu karena aku hampir menukar harga diriku dengan ilusi kedamaian yang rapuh. Aku menyentuh wajahnya di foto itu seolah bisa merasakan hangat telapak tangannya yang dulu selalu mengelus kepalaku saat aku merasa tak cukup baik. "Maafkan aku, Ayah," bisikku, suara serak oleh rasa bersalah. Aku hampir lupa siapa aku. Tapi kini, aku ingat, aku bukan hanya istri Ardi, aku bukan hanya ibu Dinda. Aku adalah Mita, anak perempuan yang dulu dipilih ayahnya untuk menjaga sesuatu yang bahkan keluarganya sendiri anggap tak layak dimilikinya. Aku kembali ke meja makan. Dengan tangan yang kini tak lagi gemetar, aku merobek surat kuasa itu perlahan, satu helai demi helai, lalu memasukkannya ke dalam kaleng tabungan bekas susu itu di atas tumpukan uang receh yang kuperoleh dari nasi bungkus. Biarkan Ardi marah, biarkan keluargaku kecewa, biarkan dunia bilang aku keras kepala. Tapi aku tak akan menyerahkan suara terakhir ayahku pada tangan yang hanya melihatnya sebagai angka di rekening. Aku menatap jendela, hujan mulai reda. Di balik awan kelabu, bulan muncul, kecil tapi bersinar terang. Seperti cahayaku yang sempat redup tapi belum padam. Dan malam ini, aku tidur tanpa rasa bersalah. Karena aku tahu, aku masih jadi anak yang ayahku banggakan. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tetap utuh. Aku pulang lebih awal hari ini. Karena hujan, karena rindu pada Dinda, dan karena ada firasat tak tenang yang mengikuti langkahku sejak subuh. Begitu membuka pintu, suasana rumah terasa berbeda. Diam, terlalu diam. Dinda duduk di lantai ruang tamu, memeluk boneka ayamnya. Matanya merah. Ardi berdiri di dekat rak buku, wajahnya kaku, tangannya memegang sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Celengan ayam kuning itu terbuka, retak di bagian punggung, seperti dipaksa dibongkar dengan obeng atau pisau kecil. "Kenapa kamu sembunyikan di sini?" Suaranya datar, tapi getir, seperti luka yang lebih dalam dari amarah. Aku tak bisa bicara. Kakiku terasa berat, tapi aku berjalan pelan, lalu berlutut di depan Dinda. "Sayang, apa yang terjadi?" Ia menangis pelan. "Ayah bilang mau lihat uangku, tapi waktu dibuka malah ada kertas. Aku nggak ngerti, Bu." Aku memeluknya erat, erat sekali, seolah bisa melindunginya dari rasa malu, dari kehilangan, dari dunia yang mulai memperlakukan rahasia kecilnya seperti kejahatan. Kemudian aku berdiri, menatap Ardi. "Kamu bongkar mainan anakmu hanya untuk cari surat itu?" Ia tak menghindar. "Aku suamimu, kamu sembunyikan dari aku." "Bahkan di tempat yang seharusnya suci, di mainan anak kita." "Aku sembunyikan karena kamu tak menghargainya sebagai kenangan," jawabku, suara bergetar tapi tegas. "Kamu melihatnya sebagai uang, tapi buatku itu suara terakhir ayahku." Ia diam sejenak. Lalu dengan tangan yang masih memegang surat itu, ia berkata, "Kamu lebih percaya celengan daripada suamimu?" Pertanyaan itu menusuk, bukan karena salah, tapi karena menyakitkan betapa ia tak mengerti. "Aku percaya pada janjiku," kataku pelan. "Dan aku percaya Dinda akan menjaganya lebih baik daripada siapapun yang melihat warisan ini sebagai miliknya." Ia menghela napas, lalu melempar surat itu ke meja. "Kamu mengkhianati kepercayaanku, Mita." "Tidak," jawabku, mataku menatapnya tanpa berkedip. "Aku hanya tak mau mengkhianati diriku sendiri." Ia berbalik, pergi ke kamar, tapi kali ini pintunya tak dikunci. Mungkin karena ia tahu dinding-dinding ini sudah retak jauh sebelum celengan itu dibongkar.
Aku mengambil surat itu, lalu duduk di lantai bersama Dinda. Maafkan ibu sayang, ibu sembunyikan itu karena ibu pikir itu aman bersamamu. Ia mengangguk, lalu berkata polos, celenganku rusak, tapi ibu nggak apa-apa kan? Aku menahan air mata. Ibu nggak apa-apa nak, karena kamu jaga rahasia ibu dengan hati yang tulus. Malam itu, aku tak menyalakan lampu terlalu terang. Aku duduk di beranda, memandang langit yang mulai berbintang. Celengan itu kuletakkan di pangkuan, retak tapi masih utuh bentuknya. Aku tahu tak ada lagi tempat yang aman di rumah ini. Tapi justru disitulah keberanianku lahir. Bukan karena aku punya tempat bersembunyi, tapi karena aku tak mau bersembunyi lagi. Ardi mungkin merasa dikhianati, tapi aku akhirnya merasa jujur. Dan besok aku akan pergi ke notaris, bukan diam-diam, tapi terang-terangan. Karena warisan ini tak akan kuserahkan. Tak pada suami yang merasa berhak, tak pada keluarga yang bilang aku salah, dan tak pada rasa takut yang selama ini kujadikan rantai. Aku akan melindunginya seperti ayah melindungiku saat dunia lupa bahwa anak perempuan kedua juga layak punya sesuatu yang hanya miliknya sendiri. Pagi itu, Ardi duduk di meja makan, tepat di kursi yang dulu kami pilih bersama saat pindah ke rumah ini. Di depannya, secangkir kopi hitam, dingin, tak tersentuh. Dan di tengah meja, surat warisan itu tergeletak, rapi seperti barang bukti di pengadilan cinta. Aku lelah bermain tebak-tebakan, katanya. Suaranya tak tinggi, tapi setajam kaca yang retak. Pilih sekarang, warisan itu atau rumah tangga kita. Aku berdiri di ambang dapur, tangan masih memegang spatula, nasi di wajan mulai gosong. Tapi aku tak peduli, karena yang terbakar bukan nasiku, tapi ilusi yang selama ini kujaga, bahwa cinta bisa bertahan meski harga diri dikorbankan. Apa maksudmu Ardi? Tanyaku. Suara bergetar bukan karena takut, tapi karena sedih. Sedih melihat lelaki yang dulu berkata, aku akan selalu mendukungmu, kini menawarkan ultimatum seperti pedagang yang menawar nyawa. Kalau kamu nggak serahkan warisan itu, aku tinggal, katanya datar. Kamu mau jadi janda penjual nasi bungkus, hidup sendiri, urus anak sendiri, cari uang sendiri, pikirkan baik-baik. Angin pagi menyusup lewat jendela terbuka, membawa daun kering yang jatuh pelan di lantai, seperti harapan kecilku yang akhirnya runtuh. Aku menatapnya, bukan sebagai istri yang memohon, tapi sebagai perempuan yang akhirnya sadar. Cinta yang memaksa bukan cinta, itu kepemilikan. Aku tahu kamu marah, kataku pelan, tapi jangan paksa aku memilih antara jadi istrimu atau jadi diriku sendiri. Karena aku tak bisa melepaskan keduanya. Ia menatapku, matanya mencari kelemahan. Tapi kali ini, aku tak menunduk. Aku tak berkedip. Kamu pikir aku egois ya? Lanjutku, suara mulai kuat. Tapi aku bukan egois. Aku hanya tak mau jadi istri yang kehilangan suaranya, hanya karena takut ditinggal. Ayah memberiku warisan bukan karena uangnya, tapi karena ia percaya aku layak punya sesuatu yang jadi milikku sendiri. Dan aku tak bisa mengkhianati kepercayaan itu. Ia diam lama, lalu berdiri, mengambil jaketnya. Kalau begitu, kamu sudah memilih. Aku tak memilih pergi darimu, jawabku, air mata akhirnya mengalir, tapi bukan karena menyerah. Aku memilih untuk tetap tinggal bersama diriku sendiri. Ia pergi tanpa menoleh. Pintu dikunci dari luar, bukan fisik, tapi hati. Aku duduk di lantai dapur, memeluk lutut. Dinda belum bangun, rumah sunyi. Tapi anehnya, aku tak merasa hancur, hanya lega. Seperti akhirnya bisa bernapas setelah bertahun-tahun menahan napas. Aku tahu, keputusanku ini akan mengubah segalanya. Aku mungkin kehilangan suami, mungkin dihakimi keluarga, mungkin hidup lebih berat sebagai ibu tunggal. Tapi aku tak akan kehilangan diriku. Karena kadang, melepaskan seseorang bukan tanda kegagalan, tapi bukti bahwa kita akhirnya mencintai diri sendiri cukup untuk tak rela dihapus dari hidup kita sendiri. Aku tangkit, mematikan kompor, lalu membersihkan nasi gosong itu. Lalu kumasak yang baru, lebih hangat, lebih harum, lebih jujur. Hari ini, aku tak jualan untuk sembunyi. Aku jualan karena aku masih punya tangan yang bisa bekerja, hati yang masih bisa mencintai, dan mimpi yang masih layak diperjuangkan, meski sendirian. Dan saat Dinda bangun nanti, aku akan tersenyum padanya. Bukan senyum topeng,
Tapi senyum yang lahir dari keputusan, aku memilih utuh meski harus kehilangan separuh dunia. Pagi ini koperku tak penuh, hanya beberapa baju, buku dongeng Dinda, foto ayah, dan kaleng tabungan yang isinya cukup untuk bayar kontrakan 1 bulan. Tak ada perhiasan, tak ada perlengkapan dapur mahal, tak ada kenangan besar yang bisa kubawa. Tapi yang kubawa justru yang paling berat, keputusan untuk pergi. Bu Rina datang lebih awal, membawa gerobak dorong kecil dan senyum yang tak menanyakan alasan. Aku sudah bicara sama Bu Lestari, kamar belakang rumahnya kosong, 2 juta sebulan. Ada dapur kecil dekat sekolah Dinda. Aku mengangguk, menahan air mata yang tak boleh tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Di tengah dunia yang memintaku menyerah, ada tangan yang diam-diam menawarkan jalan. Dinda berlari keluar, membawa celengan ayam yang retak. Kini sudah dilakban olehnya sendiri. Ini juga dibawa, Bu, biar rahasia kita tetap aman, katanya, matanya berbinar seperti tak tahu kami sedang kabur dari sesuatu. Aku memeluknya erat. Iya sayang, rahasia kita ikut kita. Ardi tak ada sejak kemarin. Ia pergi dengan mobil, tanpa pamit, tanpa surat. Mungkin menungguku menyerah. Tapi aku tak akan kembali. Bukan karena aku benci, tapi karena aku akhirnya mengerti. Cinta yang memaksamu menghilang bukan cinta yang layak dipertahankan. Kami berangkat saat matahari baru naik. Cahayanya lembut, seperti doa yang diam-diam dikabulkan. Gerobak kecilku kini jadi kereta harapan. Di satu sisi, koper. Di sisi lain, nasi bungkus hangat untuk sarapan pertama di rumah baru. Rumah sewa itu sederhana. Dinding berlumut, lantai semen, dan jendela kecil yang menghadap ke pohon mangga. Tapi di sini, aku bebas. Tak ada mata yang mengawasi, tak ada suara yang menuduh, tak ada tuntutan yang menggerus harga diriku. Dinda langsung berlari ke kamar kecilnya. Ini kamar aku, Bu. Nanti aku tempel gambar ayam di dinding. Aku tertawa kecil. Pertama kalinya dalam berminggu-minggu tawaku terasa asli. Sore itu, aku duduk di beranda sempit, menatap langit jingga. Dari kejauhan, terdengar suara azan, lemah tapi menenangkan. Aku menarik nafas dalam. Udara di sini berbeda, lebih ringan, lebih jujur. Aku tahu, hidup ke depan tak akan mudah. Aku harus jualan lebih giat, urus Dinda sendiri, bayar listrik, air, sekolah, semua sendiri. Tapi anehnya, beban itu terasa lebih ringan daripada pura-pura bahagia di rumah yang penuh tekanan. Malam pertama di sini, aku tak menyalakan lampu besar. Cukup lampu meja kecil dan kaleng tabungan yang kuletakkan di samping celengan Dinda. 2 benda kecil yang menjadi saksi bisu perlawananku yang diam. Aku menulis surat pendek untuk ayah. Ayah, aku pindah. Tapi janjiku tetap sama. Aku jaga warisanmu. Bukan karena nilainya, tapi karena cintamu tak ternilai. Besok, aku akan daftar kursus manajemen usaha online. Aku akan ubah nasi bungkus jadi lebih dari sekedar jualan, jadi usaha yang bisa menghidupi kami berdua. Aku akan buka rekening atas nama Dinda. Dan suatu hari, warisan itu akan resmi jadi miliknya, bukan sebagai harta, tapi sebagai warisan keberanian. Aku memandang Dinda yang sudah tertidur pulas, peluk celengannya erat. Di rumah lama, aku istri yang tak pernah cukup. Di sini, aku ibu yang belajar jadi cukup. Cukup kuat, cukup berani, cukup utuh untuk memberinya dunia yang tak pernah kumiliki. Dan malam ini, di bawah langit kecil kontrakan ini, aku tidur dengan mata tenang. Karena, untuk pertama kalinya, aku bukan lagi pelarian. Aku adalah awal. Hari ini, langit cerah, seperti langit tahu aku sedang menuntaskan sesuatu yang lama tertunda. Aku duduk di depan meja notaris, tangan Dinda yang kecil menggenggam jari-jariku erat. Di atas meja, surat warisan itu akhirnya berubah bentuk. Bukan lagi milikku, tapi atas nama Dinda Sariwijaya, putriku yang baru berusia 5 tahun. Apakah ibu yakin? Tanya Pak Darna, notaris yang wajahnya ramah seperti paman yang selalu membela keponakannya. Mengalihkan warisan ke anak di bawah umur artinya ibu tidak bisa mengaksesnya sampai ia dewasa, kecuali untuk keperluan pendidikan atau darurat. Aku menatap Dinda, ia menatapku balik, matanya polos, tapi seolah berkata, "Aku jaga, Bu." "Iya, Pak," jawabku, suara tenang tapi tegas.
Saya yakin. Tinta hitam mengalir di atas kertas putih. Setiap goresan adalah janji yang akhirnya kulunaskan. Bukan pada suamiku, bukan pada keluargaku, tapi pada ayahku dan pada diriku sendiri. Pulang dari kantor notaris, kami mampir ke taman kecil dekat pasar. Dinda berlari-lari, tertawa, sementara aku duduk di bangku kayu yang catnya mulai mengelupas. Di tangan, kubawa nasi bungkus sisa jualan. Tapi hari ini rasanya lebih enak dari biasanya, mungkin karena dimakan dengan hati yang lega. Aku tahu Ardi pasti akan marah. Ia bahkan mungkin lapor ke pengadilan, bilang aku mengalihkan aset secara sepihak. Tapi biarlah, biarkan dunia tahu, aku bukan melarikan uang, aku melindungi warisan cinta. Malam itu setelah Dinda tidur, aku duduk di lantai beranda kontrakan, menatap surat akta baru yang kusimpan dalam map biru. Tak ada lagi rasa takut, yang ada hanya ketenangan, seperti setelah badai panjang akhirnya reda. Aku ingat wajah ibu mertua yang sinis, suara Raka yang menyalahkan, tatapan Ardi yang penuh tuntutan. Mereka semua mengira aku egois, tapi mereka tak tahu, ini bukan tentang uang. Ini tentang hak-hak seorang anak perempuan untuk memiliki sesuatu yang tak bisa diambil hanya karena ia menikah. Hak seorang ibu untuk melindungi putrinya dari dunia yang sering lupa. Perempuan juga layak mewarisi, bukan hanya melayani. Aku menyalakan lampu kecil, lalu menulis di buku catatan usangku. Warisan bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari pelajaran. Aku memberikannya pada Dinda bukan agar ia kaya, tapi agar ia tahu dia berhak punya sesuatu yang hanya miliknya. Sesuatu yang tak perlu ia serahkan hanya karena diminta. Esok pagi, aku akan jualan seperti biasa. Tapi kini, setiap nasi bungkus yang kubuat bukan lagi sekedar cari uang, tapi bentuk syukur. Syukur karena aku punya tangan yang masih bisa bekerja, hati yang masih percaya, dan anak yang tumbuh dengan cinta yang tak pernah kubagi pada mereka yang tak menghargainya. Aku menatap langit malam, bintangnya sedikit tapi bersinar terang. Ayah, jika kau melihat dari sana, aku harap kau tersenyum. Aku tak mengecewakanmu. Aku jaga warisanmu, bukan di tanah, tapi di hati putrimu. Dan malam ini, aku tidur tanpa mimpi buruk. Karena mimpi burukku sudah berubah jadi kenyataan yang berani. Aku tak akan menyesal. Karena keputusan ini bukan akhir dari cintaku, tapi bukti bahwa cinta terbesarku adalah pada kebenaran yang kujaga sampai akhir. Pagi ini, aku tak lagi membawa keranjang rotan, tapi gerobak kayu kecil berwarna hijau muda, hasil tabungan 3 bulan dan bantuan diam-diam dari Bu Rina yang kebetulan punya kenalan tukang kayu. Di atasnya terpampang tulisan sederhana yang kubuat sendiri dengan cat putih. Nasi kenangan, hangat seperti peluk ibu. Dinda berdiri di sampingku, memakai celemek mini berwarna kuning, hadiah ulang tahun ke-6-nya. "Hari ini aku jadi kasir, Bu," katanya semangat, menggenggam kaleng bekas susu yang kini jadi tempat uang receh. Aku tersenyum, mengelus rambutnya yang sudah panjang. Dari jendela kontrakan kecil kami pindah ke sudut gang yang lebih ramai, dekat sekolah, dekat warung kopi, dekat harapan baru. Awalnya hanya tetangga yang datang, tapi lama-lama orang-orang mulai tahu, nasi di sini tak cuma enak, tapi dibuat dengan hati yang pernah patah, dan justru karena itu rasanya jadi lebih tulus. Bu Lina bilang, nasi Ibu Mita itu kayak obat, nggak cuma isi perut, tapi juga isi semangat. Aku tertawa, tapi dalam hati aku tahu, setiap bungkus nasi adalah doa kecil yang kumasak dengan air mata yang sudah berubah jadi kekuatan. Hari ini, aku tak lagi jualan diam-diam. Aku berdiri di depan gerobakku dengan kepala tegak, bukan sebagai istri yang diusir, tapi sebagai ibu yang membangun. Aku tak malu lagi mengatakan, ini usaha saya ibu tunggal, tapi saya bisa. Dan anehnya, justru sejak aku berhenti bersembunyi, orang-orang mulai menghargai. Ada ibu-ibu yang sengaja datang dari kampung sebelah hanya untuk beli nasi yang bikin kangen masakan ibu. Ada anak SMA yang selalu pesan 2 bungkus, 1 untuk dia, 1 untuk neneknya yang sakit. Ada juga Bu Yanti, mantan guru SD yang menawariku ikut pelatihan UMKM gratis dari kelurahan. "Kamu punya potensi, Mita," katanya suatu sore. "Jangan berhenti di gerobak, buka warung kecil, nanti aku bantu urus izinnya." Aku menatap gerobakku, catnya mulai pudar, rodanya berdecit, tapi isinya penuh cinta.
Dan malam itu setelah Dinda tidur, aku membuat sketsa sederhana di buku catatanku, warung kecil dengan meja kayu, rak bumbu terbuka, dan foto ayahku di dinding. Aku tahu ini bukan akhir perjuangan. Tapi ini bukti bahwa dari reruntuhan rumah tangga yang rapuh, aku bisa membangun sesuatu yang utuh, dengan tanganku sendiri, untuk putriku, dan untuk ayahku yang tak pernah berhenti percaya padaku. Dinda tidur dengan senyum malam ini. Di mimpinya, mungkin ia melihat warung kecil itu, tempat di mana ia belajar bahwa perempuan boleh jatuh asal berani bangkit dan masak nasi yang membuat dunia kembali hangat. Aku menatap bulan dari beranda sempit. Dulu, aku jualan nasi bungkus untuk sembunyi. Kini, aku buka warung karena akhirnya berani menunjukkan siapa aku sebenarnya. Bukan korban, bukan pemberontak, tapi ibu yang belajar bahwa cinta terbesar adalah mencintai diri sendiri cukup untuk bangkit. Satu nasi bungkus pada satu waktu. Ia datang di sore yang hampir senja, saat asap dapur warungku mulai mengepul, dan Dinda sedang sibuk menghitung uang receh di kaleng kasirnya. Aku mengenal langkah kakinya sebelum bahkan melihat bayangannya di lantai semen yang masih basah oleh siraman air tadi siang. Ardi berdiri di depan warung kecilku, tanpa mobil mewah, tanpa jas rapi, hanya kemeja lusuh dan mata yang terlihat lelah. Ia tak langsung bicara. Hanya menatap papan nama, nasi kenangan, seolah baru sadar. Ini bukan sekedar jualan, ini adalah rumah baruku, hidupku, jiwa yang kubangun dari reruntuhan diam. "Boleh pesan nasi?" tanyanya pelan, suaranya serak, seperti tak terbiasa meminta. Aku mengangguk, lalu memasak seperti biasa. Nasi pulen, telur ceplok, sambal yang tak terlalu pedas, seperti dulu saat kami masih suami istri yang saling tahu selera masing-masing. Ia duduk di bangku paling pojok, memegang bungkus nasi itu seolah berat, tak langsung dimakan, hanya dipandangi, seperti sedang mengingat sesuatu. Setelah beberapa menit hening, ia berkata, "Warungmu ramai." "Alhamdulillah," jawabku, suara tenang, tak dingin, tak hangat, cukup jujur. Ia menarik nafas dalam, lalu menatapku. "Aku datang bukan untuk urusan warisan. Aku cuma ingin bilang, aku salah." Aku terdiam, bukan karena terkejut, tapi karena tak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulutnya. Lelaki yang dulu percaya bahwa kebenaran hanya miliknya. "Aku pikir warisan itu harus jadi milikku karena aku suamimu," lanjutnya, matanya menunduk. "Tapi aku lupa, kamu juga punya hak. Hak untuk menjaga kenangan, hak untuk punya sesuatu yang benar-benar milikmu." Aku menatap tangannya. Tangan yang dulu mengunci pintu, kini memegang nasi bungkus dengan getaran samar. "Aku tak minta kamu kembali," katanya, suaranya bergetar. "Aku hanya minta maaf, karena aku membuatmu merasa harus memilih antara jadi istriku atau jadi dirimu sendiri. Padahal, cinta yang sejati nggak pernah memaksa seseorang menghilang." Di sudut warung, Dinda berhenti menghitung uang. Ia menatap ayahnya, bukan dengan marah, tapi dengan rasa rindu yang polos. "Ayah, ibu masak nasi favoritmu loh." Ardi tersenyum kecil, senyum yang dulu sering kulihat di awal pernikahan kami. "Terima kasih, Nak." Ia makan perlahan, tak banyak bicara lagi. Tapi di matanya, aku melihat sesuatu yang hilang selama ini, kerendahan hati. Sebelum pergi, ia meletakkan uang di meja, lebih dari cukup, lalu berhenti di ambang pintu. "Warungmu indah, Mita, lebih indah dari rumah kita dulu." Aku tak menjawab, tapi aku mengangguk, sebagai tanda bahwa aku mendengar. Dan mungkin sebagai tanda bahwa luka itu tak lagi berdarah, tapi mulai berubah jadi pelajaran. Setelah ia pergi, Dinda mendekat, memelukku dari samping. "Ayah sedih ya, Bu?" Aku mengelus rambutnya. Mungkin, tapi sekarang dia belajar. Malam itu, aku duduk di beranda warung, menatap langit yang mulai berbintang. Aku tak menangis, tak juga merasa menang. Hanya damai. Karena kadang, permintaan maaf bukan berarti semuanya kembali seperti dulu, tapi cukup untuk melepaskan beban yang selama ini kusimpan di sudut hati yang gelap. Aku tak tahu apakah Ardi benar-benar berubah, tapi aku tahu satu hal, aku tak perlu dia berubah untuk merasa utuh lagi. Karena kini, rumahku bukan lagi di alamat lama, tapi di sini, di antara nasi hangat, tawa putriku, dan keberanian yang akhirnya kembali pulang ke pelukan diriku sendiri. Hari ini, warungku penuh,
bukan karena promo atau hujan, tapi karena aku akhirnya berani mengundang. Pelatihan masak gratis untuk ibu-ibu, tertulis di spanduk kecil yang kugantung di depan warung. Ide itu datang tiba-tiba saat kudengar Bu Rina mengeluh. Kalau jualan sendiri, capeknya 2 kali, untungnya nggak seberapa. Aku tersenyum, lalu berkata, kalau kita sama-sama belajar, mungkin capeknya jadi ringan. Dan lihatlah, pagi ini 10 ibu datang. Ada yang jual gorengan, ada yang jahit pakaian, ada yang urus warung kelontong. Mereka duduk di bangku kayu yang kususun melingkar sambil mencatat resep nasi bumbu kuning yang kubagi dengan tulus. Aku nggak jago masak, kata Bu Lina malu-malu. Nggak usah jago, jawabku sambil tersenyum. Cukup masak dengan hati yang mau berbagi. Aku memandang mereka satu persatu, wanita-wanita yang selama ini diam di balik kompor, di balik suami, di balik stigma, cuma ibu rumah tangga. Tapi di mata mereka, aku melihat cahaya yang sama seperti yang dulu kusembunyikan. Rindu untuk diakui, untuk berarti, untuk berdiri. Dinda jadi asisten kecilku hari ini, membagikan serbet, menyajikan teh, bahkan mengajari Bu Yanti cara menghitung uang dengan rapi. Nanti kalau Bu Yanti jualan, aku jadi kasirnya, katanya polos, membuat semua ibu tertawa hangat. Di tengah pelatihan, Bu Rina menepuk bahuku. Kamu berubah, Mita. Aku nggak berubah, Bu, jawabku pelan. Aku cuma berani jadi diriku yang sebenarnya. Dulu, aku takut disebut egois karena mempertahankan warisan. Kini, aku tahu, mempertahankan harga diri bukan ego, itu bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Setelah pelatihan selesai, seorang ibu muda mendekat, matanya berkaca-kaca. Ibu Mita, aku sering dikatain suami karena jualan kue. Katanya, aku nggak fokus jadi istri. Tapi lihat ibu, sendiri tapi kuat. Boleh aku belajar sama ibu? Aku memeluknya, pelukan yang penuh pengertian, bukan sekedar simpati. Kita belajar bareng, Nak, kita nggak sendiri. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, aku duduk sendirian di warung yang sudah sepi. Dinda tidur di dalam, lelah tapi bahagia. Aku menatap tangan ini, tangan yang dulu hanya mencuci, menyetrika, dan menyiapkan makan untuk suami, kini menjadi tangan yang memasak harapan, mengajar semangat, dan memegang kendali hidupku sendiri. Aku bukan lagi ibu rumah tangga yang diam saat diinjak. Aku bukan lagi istri yang rela kehilangan diri demi disebut penurut. Aku adalah Mita, ibu tunggal, penjual nasi, guru kecil bagi sesama perempuan yang lelah berpura-pura. Dan yang paling penting, aku akhirnya jadi perempuan yang bisa memandang cermin tanpa merasa perlu minta izin untuk layak bahagia. Aku menyalakan lampu gantung kecil di warung, cahayanya redup tapi cukup terang untuk menerangi jalan pulang bagi siapapun yang lelah. Besok, aku akan buka warung lagi, bukan hanya untuk jualan, tapi untuk jadi tempat di mana perempuan belajar bahwa mereka bukan pelengkap, tapi pusat dari kehidupan mereka sendiri. Dan di antara aroma bawang goreng dan daun salam, aku berbisik telan pada langit senja. Ayah, aku jaga warisanmu. Tapi yang paling kujaga sekarang adalah keberanian untuk jadi diriku. Utuh, merdeka, dan tak perlu minta maaf hanya karena aku memilih untuk berdiri. Aku berdiri di depan makam ayah. Tanahnya bersih, bunga melati kesukaannya kuletakkan segar di atas nisan. Langit pagi cerah, angin berhembus pelan, seolah alam ikut menunduk hormat pada lelaki yang dulu berani memilih anak keduanya sebagai penjaga kenangan terakhirnya. Ayah, aku datang, bisikku, suara bergetar bukan karena sedih, tapi karena syukur. Aku duduk di batu kecil di samping kuburannya, membuka tas kecil yang selalu kubawa saat berkunjung. Di dalamnya ada foto warung, nasi kenangan, surat akta warisan atas nama Dinda, dan secari kertas berisi tulisan tangan Dinda. Kakek, aku jaga rahasia ibu. Aku sayang kakek. Dulu, aku selalu merasa jadi bayangan, di antara kakak laki-lakiku yang dianggap penerus keluarga dan adik perempuanku yang manja dan selalu jadi pusat perhatian. Aku anak kedua, tak terlalu pertama untuk diistimewakan, tak terlalu terakhir untuk dimanja. Aku diam, menurut, dan mengalah. Sampai dunia lupa aku juga punya suara. Tapi ayah tidak lupa. Ia tahu aku butuh sesuatu yang hanya milikku.
Bukan karena ia tak sayang pada Raka atau adikku, tapi karena ia melihat sesuatu dalam diriku yang bahkan aku sendiri ragu ada. Ketangguhan diam yang lahir dari kebiasaan diabaikan. Aku dulu pikir, jadi anak kedua berarti harus selalu mengalah. Kataku pelan, seolah ayah masih duduk di sampingku seperti dulu. Tapi sekarang aku tahu, justru karena aku terbiasa sendiri, aku jadi kuat tanpa harus berteriak. Aku menatap langit, burung-burung berterbangan bebas, tanpa izin, tanpa takut jatuh. Aku buka warung ayah, bukan warung besar, tapi cukup untuk menghidupi Dinda dan memberi harapan pada ibu-ibu lain. Aku ajari mereka, jangan takut jualan, jangan malu kerja, jangan biarkan siapapun bilang kau cuma istri atau cuma ibu. Karena dari tanganmu, keluarga bisa makan, anak bisa sekolah, dan mimpi bisa tumbuh. Aku tersenyum, mengingat wajah Dinda tadi pagi saat membantuku menata meja. Ia tak pernah melihatku sebagai korban. Ia melihatku sebagai ibu yang hebat, dan itu lebih berharga dari semua pujian di dunia. Aku tak menyesal mempertahankan warisanmu, ayah, karena dari situlah aku belajar. Aku layak dipercaya. Aku layak dipilih. Aku layak punya sesuatu yang tak harus kuserahkan hanya karena diminta. Angin berhembus lagi, membawa aroma tanah basah dan daun kering, seperti pelukan hangat dari masa lalu. Ayah tak pernah memberikan emas atau mobil. Ia memberiku sesuatu yang jauh lebih langka, kepercayaan. Dan hari ini, di depan kuburannya, aku bersumpah. Aku akan terus jaga bukan hanya tanah atau uang itu, tapi nilai yang kau tanam dalam diriku, bahwa perempuan boleh lembut, tapi tak boleh mudah dipatahkan. Aku bangkit perlahan, menyentuh nisan itu sekali lagi, dingin, tapi penuh makna. Pulang nanti, Dinda akan menunggu dengan nasi hangat dan cerita lucu dari sekolah. Warungku akan kembali ramai, dan aku akan terus berjalan, bukan sebagai anak kedua yang terlupakan, tapi sebagai perempuan yang akhirnya dikenang karena keberaniannya. Karena ternyata yang paling tangguh bukan yang paling pertama, tapi yang diam-diam tahan berdiri saat dunia bilang ia seharusnya mengalah. Pintu warung diketuk pelan. Bukan seperti langganan yang biasa masuk sambil berseru, "Bu Mita, nasi 2 bungkus!" Tapi ketukan ragu, seperti orang yang tak yakin boleh datang. Aku menoleh. Di sana berdiri ibuku. Rambutnya lebih putih dari yang kuingat. Tubuhnya lebih kurus, matanya lebih lembut. Di sampingnya, Raka, tangan kanannya memegang tangan adikku yang tersenyum malu-malu. "Boleh masuk?" tanya ibu, suaranya bergetar, seperti suara yang lama tak dipakai untuk meminta maaf. Aku mengangguk, lalu menyuruh Dinda membawakan teh. Mereka duduk di meja paling depan, meja yang biasa kusediakan untuk pelanggan istimewa. Hari ini, mereka memang istimewa, bukan karena darah, tapi karena keberanian mereka datang. "Warungmu bagus, Mita," kata Raka, matanya menyapu rak bumbu, papan menu, foto ayah yang kugantung di dinding. "Kami baru tahu betapa kerasnya kamu berjuang." Aku tak menjawab, tak marah, tak membela diri, cukup diam dan biarkan keheningan berbicara tentang semua yang tak pernah kuceritakan. Ibu menatapku lama, lalu air matanya jatuh. Pertama kalinya aku melihatnya menangus sejak ayah pergi. "Maafkan ibu, nak. Ibu selalu mengutamakan Raka karena dia laki-laki. Tapi ibu lupa, kamu juga butuh diprioritaskan. Kamu juga butuh didengar." Aku menahan napas. Bertahun-tahun menahan rasa kecewa, dan kini satu kalimat itu meluluhkannya, bukan menghancurkan. "Warisan itu memang seharusnya jadi milikmu," lanjut ibu, suaranya patah. "Ayah tahu kamu akan menjaganya dengan hati, bukan dengan angka." Adikku, yang dulu selalu manja dan jarang bicara denganku, tiba-tiba berkata, "Kak Mita, aku bangga. Aku lihat di media sosial, Bu Rina unggah videomu ngajarin ibu-ibu masak. Keren banget." Aku tersenyum kecil. Dunia memang berubah. Bahkan keluargaku pun akhirnya melihatku bukan sebagai anak kedua yang penurut, tapi sebagai perempuan yang berdiri. Raka menarik napas dalam. "Aku datang bukan minta warisan, Mita. Aku cuma pengen bilang, kamu benar. Ayah nggak salah pilih. Dan aku minta maaf karena dulu bilang kamu egois."
Aku menatap mereka. Ibuku yang menua, kakakku yang akhirnya rendah hati, adikku yang tumbuh jadi perempuan penuh semangat. Mereka bukan sempurna, tapi hari ini mereka datang dengan hati terbuka. Dan itu cukup. Kita semua belajar ya, kataku pelan, lalu menyerahkan sepiring nasi hangat pada masing-masing. Makanlah, ini masakan yang kubuat dengan rindu dan pengampunan. Mereka makan dalam diam, tapi diam yang hangat, bukan canggung. Dinda duduk di pangkuan ibuku, bercerita tentang sekolah, tentang ayam di celengannya, tentang mimpi jadi guru masak. Ibu mendengarkan sambil sesekali mengusap rambut Dinda, seperti dulu mengusap rambutku waktu aku masih percaya bahwa rumah selalu jadi tempat pulang. Sore itu, sebelum mereka pergi, ibu memelukku erat, pelukan yang dulu kurasakan hanya di hari Lebaran. Kamu tetap anakku, Mita, dan aku akan belajar memprioritaskanmu juga. Aku tak menangis, tapi di hatiku, sesuatu yang retak selama ini akhirnya disatukan kembali, bukan utuh seperti dulu, tapi utuh dalam cara yang baru. Malam itu, setelah warung tutup, aku duduk di beranda, menatap langit yang berbintang. Aku tak butuh mereka memahamiku sejak awal. Yang kubutuhkan hanyalah mereka mau datang saat akhirnya mengerti. Dan di tengah hening itu, aku berbisik pelan. Terima kasih ayah, karena kau percaya padaku, bahkan ketika keluargaku sendiri lupa caraku bernapas. Kini aku bernapas lega, karena akhirnya aku tak hanya dipilih oleh ayah, tapi juga dilihat oleh mereka yang dulu terlalu sibuk. Melihat ke arah lain, matahari sore ini jatuh perlahan di ujung langit, menyapu atap warungku dengan warna jingga keemasan, seperti pelukan hangat dari waktu yang akhirnya berpihak padaku. Dinda duduk di lantai semen, menggambar di buku barunya, gambar seorang perempuan dengan celemek, berdiri di depan gerobak nasi, dikelilingi anak-anak kecil dan ibu-ibu yang tersenyum. "Ibu, ini kita ya," katanya, menunjuk gambar itu dengan bangga. "Iya sayang," jawabku, mengelus kepalanya. "Ini kita yang saling jaga." Aku menatap warung kecilku. Dindingnya sederhana, mejanya dari kayu bekas, tapi setiap sudutnya dipenuhi tawa, doa, dan keringat yang tak pernah kusesali. Di sini, aku tak hanya jual nasi, aku jual harapan, aku jual keberanian. Aku jual kebenaran bahwa perempuan boleh jatuh asal berani bangkit, meski hanya dengan nasi bungkus dan hati yang pernah remuk. Tak ada lagi rasa takut di dadaku. Tak ada lagi bayangan Ardi yang menuntut, ibu mertua yang menghina, atau kakak yang menyalahkan. Semua itu pernah ada, dan justru karena ada, aku belajar. Harga diri bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Aku rela jual nasi bungkus bukan karena miskin, tapi karena kaya akan sesuatu yang tak bisa diukur. Cinta pada diri sendiri, pada ayahku, pada putriku, dan pada setiap perempuan yang pernah diam karena takut dianggap tidak patuh. Hari ini, warungku tak hanya tempat jualan. Ini jadi tempat berkumpul, tempat belajar, tempat saling menguatkan. Ada ibu-ibu yang datang bukan hanya beli nasi, tapi curhat tentang suami, tentang anak, tentang mimpi yang sempat dikubur. Dan aku, yang dulu tak berani bersuara, kini jadi tempat mereka bersandar. Aku tak jadi pahlawan, tapi aku jadi bukti bahwa dari reruntuhan diam bisa tumbuh sesuatu yang memberi naungan. Aku menatap langit yang mulai berbintang. Ayah pasti tersenyum dari sana. Ardi mungkin sudah melanjutkan hidupnya, dan aku benar-benar ikhlas. Keluargaku kini melihatku dengan mata baru, dan Dinda tumbuh dengan keyakinan bahwa ia berhak punya suara, punya mimpi, punya sesuatu yang hanya miliknya. Aku duduk di bangku kayu favoritku, secangkir teh hangat di tangan. Di kejauhan, terdengar tawa anak-anak yang bermain, suara ibu-ibu yang berbincang, dan aroma nasi yang masih mengepul dari dapur. Dan di tengah semua itu, aku merasa utuh. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku akhirnya berdamai dengan diriku sendiri. Aku tak menyesal mempertahankan warisan. Aku tak menyesal pergi. Aku tak menyesal jualan nasi bungkus di bawah terik dan hujan. Karena dari sanalah aku menemukan makna sebenarnya dari kata milikku. Bukan tanah, bukan uang, tapi keberanian untuk berkata, ini harga diriku, dan itu tak bisa dihargai dengan berapapun nilainya. Dinda berlari mendekat, memelukku dari samping. "Ibu, besok aku bantu jualan ya. Aku mau jadi seperti ibu, kuat dan baik."
Aku memeluknya erat, lalu menatap matanya yang berbinar. Jangan jadi seperti ibu sayang, bisikku lembut. Jadilah dirimu sendiri yang lebih berani, lebih bebas, dan lebih percaya bahwa kamu layak untuk punya sesuatu yang tak perlu kau serahkan pada siapapun. Langit semakin gelap, tapi di hatiku cahaya tak pernah padam. Karena hidup ini bukan soal warisan yang kita terima, tapi soal warisan yang kita jaga dan warisan yang kita ciptakan untuk generasi setelah kita. Dan malam ini, aku tidur dengan tenang, bukan sebagai istri yang menyerah, bukan sebagai anak yang diabaikan, tapi sebagai perempuan yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Warisan bukan hanya tanah atau uang, tapi keberanian untuk tetap jadi diri sendiri meski seluruh dunia bilang kamu salah. Mita akhirnya tak jadi janda yang hancur. Ia jadi ibu yang berdiri. Ia tak kembali ke rumah lama, tapi membangun rumah baru. Dari nasi bungkus, tawa putrinya, dan cinta yang tak pernah ia bagi pada mereka yang tak menghargainya. Jika kamu pernah merasa kecil, tak penting, atau tak berhak punya sesuatu yang hanya milikmu, ingatlah, kamu layak diprioritaskan oleh orang lain, tapi terutama oleh dirimu sendiri. Terima kasih sudah menemani Mita sampai akhir kisahnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di Mau Cerita, setiap perempuan punya kisah yang layak didengar. Sampai jumpa di cerita berikutnya, karena hidup ini terlalu berharga untuk diam.